Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami Saham Hijau. Kali ini membahas tentang bandarmologi, yaitu terkait 3 kategori bandar di aplikasi Stockbit. Jadi aplikasi Stockbit itu punya kategori yang tergolong bandar itu siapa saja. Nah, retail menurut saya wajib waspada karena khawatirnya kita jadi korban kan. Tentu saja disclaimer on. Dan kalau ingin info grup premium kami bisa cek di link deskripsi, siapa tahu bisa membantu. Kalau Anda utak-atik aplikasi Stockbit, terutama berbasis web. Karena kalau berbasis HP kan layarnya kecil, terbatas. Mungkin kita tidak tahu ada menu A, ada menu B, ada menu C. Nah, di aplikasi Stockbit itu ada menu seperti ini. Ada valuasi, analisis konsensus, dividen teknikal, ada kolom bandarmologi. Nah, ternyata dalam kategori ini yang dikelompokkan itu ada 3. Ya, nanti banyak ini ke bawah, tapi garis besarnya ada 3. Ini sebenarnya kalau di aplikasi bisa di scroll ke bawah karena kami screenshot, maka yang tercantum hanya beberapa saja. Nah, 3 golongan bandar versi Stockbit ini siapa saja? Yang pertama, tentu saja asing. Memang secara definisi bandar itu kan yang dananya gede. Nah, tapi umumnya asing itu dananya besar, makanya selalu dikategorikan di banyak konten, di banyak aplikasi ya bandar sebagai asing. Kalau di Stockbit itu deteksinya di mana? Biasanya Anda lihat aja menu yang ada kacamata dan ada topinya. Anda klik. Nanti setelah sudah diklik akan muncul seperti ini. Tinggal Anda ganti nih foreign, ya, asing. Nah, kalau misalkan asing sudah top 1, top 3, top 5, average sudah big accumulation, berarti kan dia akumulasi besar. Bandar-bandar asing bersatu padu untuk masuk di sebuah saham. Karena apa? Big accumulation bukan hanya top 1 saja, tapi juga top 3, top 5, average juga. Dia akumulasi. Konten khusus tentang ini udah saya buat. Yang berikutnya adalah kalau misalkan Anda sudah melihat asing masuk, ya kalau secara bandarmologi ya kita ngikut. Itu yang pertama ya, kategori pertama. Kategori yang kedua, ini jarang disentuh. Tapi sebetulnya versi kami ini ampuh, yaitu apa? Insider. Insider ini namanya aja insight ya, yang ada di dalam. Orang-orang dalam itu melakukan beli atau jual. Dan informasi ini terbuka, kita tinggal ngintip gitu. Letaknya di mana? Kalau di Stockbit, letaknya Anda buka Stockbit, nanti ada nih insider. Ya. Klik aja. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, cara bacanya ketika Anda melihat seperti ini apa? Anda lihat perubahan change di sini. Apakah dia naik menjadi 29% atau turun 8%? Ya, jadi 0. Ya, ini perubahannya. Yang berikutnya adalah posisi sebelumnya. Jadi sebelumnya 0, jadi 29%. Sebelumnya 8%, jadi kurang 8%, jadi 0. Ya, jadi seperti itu. Nah, biasanya insider itu kan lebih tahu daripada outsider seperti kita. Mereka melakukan aksi akumulasi terlebih dahulu. Dan ini informasi terbuka. Nama-nama yang melakukan beli, jual juga disebut. Ini baru jual, beli lagi. Berarti trading kan. Ini memang sah-sah saja. Tapi agak berat kalau yang seperti ini biasanya ya. Insidernya. Nah, yang bagus seperti apa? Seperti ini nih. Ya, ini 2 nama melakukan aksi beli terus menerus. Anda bisa lihat ini, action, buy. Dan enaknya adalah tertulis kode brokernya. Jadi nggak cuman nama saja, nggak cuman jumlahnya saja, tapi tertulis kode brokernya.
Ya, jadi bayangkan dia borong dalam satu hari, ini kan satu hari ya, 994.000 lembar. Kalau ini lembar ini, lotnya berarti 994. Ya, seperti itu. Ya, banyak. Nah, kalau sudah akumulasi terus seperti ini, tandanya berarti perusahaan ini ke depannya bagus. Kalau insider biasanya seperti itu. Ke depannya bagus, maka selama orang nggak melihat, istilahnya kayak gitulah. Dia beli terus menerus. Memang kelemahannya waktunya bisa agak lama, misalkan 1 bulan, 2 bulan, nggak kayak bandar yang umumnya yang misalkan sekarang beli minggu depan bisa naik. Tapi ini menurut saya ampuh sekali ini. Karena orang dalam, sekali lagi orang Indonesia kan sangat mengandalkan ordal. Yang berikutnya, akumulasi beberapa broker. Kenapa digolongkan bandar dalam Stockbit? Karena Stockbit punya definisi seperti ini. Bandar melakukan transaksi lewat beberapa broker dan proses akumulasi maupun distribusi bisa memakan waktu mingguan atau bulanan. Jadi Stockbit itu punya karakteristik yang mendefinisikan jika banyak broker melakukan aksi beli sama-sama dalam jumlah besar, maka masuk kategori bandar. Ya, kan bisa bandar itu dipecah, itu bisa aja. Kita jangan terlalu kaku ya melihat, harus satu broker. Beberapa broker ini, kok sama-sama ini. Dari broker A dilempar ke broker B. Tapi ujung-ujungnya mereka akumulasi sama-sama besar dari broker yang lain. Nah gitu. Ngelihatnya di mana? Ini memang agak sulit kategori ketiga. Ngelihatnya ternyata di indikator. Nah, indikator itu ketika Anda klik bandar, itu akan muncul seperti ini. Bandar value, bandar volume, bandar movement, bandar movement overlay. Saya tidak akan menjelaskan satu-satu karena ini cukup lumayan juga. Tapi sederhananya, kalau ini rupiah, kalau ini jumlah lot, kalau ini garis pergerakan. Yang nantinya gambarnya kayak gini. Nah, ini enak banget untuk dilihat. Karena kan picture kan. Jadi enak sekali untuk dilihat. Contoh, seperti ini. Langsung hus, bandarnya langsung setelah buang. Jadi seolah-olah Retail itu mengatakan, bandarnya udah buang nih. Tapi tahu-tahu dia akumulasi banyak. Nah, enak ini pakai gambar aja. Jadi kalau istilah katanya udah kelihatan naik, ini kan sebenarnya naik ya. Terus diturunkan sama dia, tarik lagi ke atas, ya, seperti itu. Artinya dengan kata lain, 3 indikator ini, kalau misalkan asing akumulasi, insider akumulasi, kemudian bersama-sama beberapa broker akumulasi, udah. Potensi naik sebuah saham itu sangat-sangat besar. Oleh sebab itu, kita sebagai retail, kan kita ini nasibnya retail ya, perlu hati-hati. Kenapa saya katakan perlu hati-hati? Tadi yang saya sampaikan adalah akumulasi semuanya, antara asing, antara insider, antara beberapa broker. Bagaimana kalau sebaliknya? Ya, kalau sebaliknya mereka buang. Nah, itulah yang perlu kita hati-hati dengan indikator-indikator yang sudah disediakan oleh aplikasi Stockbit tadi. Sampai ketemu lagi. Kalau Anda bingung, cantumkan di kolom komentar ya. Siapa tahu jadi konten berikutnya. Dan jangan malu dengan pertanyaan Anda yang menurut Anda misalkan ini pertanyaan saya enggak banget. Tidak, semua pertanyaan itu sangat berharga. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.